Film ini menceritakan kisah seorang pria bernama David Gant yang bekerja sebagai supir mobil lapis baja di sebuah perusahaan pengantar uang Loomis Fargo. Karena pekerjaan yang membosankan, David akhirnya suka ngelamun dan berfantasi liar, seperti menjadi seorang perampok atau agen rahasia. David bertunangan dengan seorang wanita aneh bernama Jandis. Namun, dia lebih tertarik dan naksir dengan seorang wanita di tempat kerjanya yang bernama Kelly Campbell. Suatu ketika saat ngobrol berdua, Kelly bercanda dengan David. Dia mengajak untuk membawa kabur mobil lapis baja mereka yang berisi uang 15 miliar. David kemudian berkata kalau itu adalah rencana bodoh yang bisa membuat mereka berdua berurusan dengan polisi. Keesokan harinya ada yang berbeda dengan Kelly. Dia terlihat murung dan sedih karena diputusin sama pacarnya. Mendengar kabar itu, David kelihatan senang banget. Dan di saat mereka berdua ngobrol, tiba-tiba bos mereka masuk dan berkata kasar kepada mereka berdua karena terlambat mengantarkan uang ke ATM. Namun Kelly yang saat itu lagi bete nggak terima dengan ucapan bosnya yang kasar itu dan malah ngajak dia berantem. Karena dianggap kurang ajar sama atasan, akhirnya dia dipecat dari perusahaan itu. Kelly tinggal bersama teman lamanya, Steve Chambers, dan istrinya Michelle. Suatu ketika, pas nonton siaran TV, mereka melihat berita tentang seorang pegawai bank yang berhasil mencuri uang sebesar 20 juta dolar atau sekitar 290 miliar rupiah dan berhasil melarikan diri ke Meksiko. Melihat berita itu, Steve jadi tertarik dan ingin ikut-ikutan ngerampok bank juga. Dia ingat kalau Kelly bekerja di perusahaan pengiriman uang, tapi kan sudah dipecat beberapa waktu lalu. Steve kemudian menyampaikan rencana gilanya dan berusaha meyakinkan Kelly untuk mau bekerja sama merampok tempat kerjanya dulu. Tapi untuk menjalankan rencana itu dibutuhkan orang dalam. Dan satu-satunya orang dalam yang dikenal Kelly adalah David, yang kebetulan naksir sama dia. Akhirnya Kelly ngajak David untuk ketemuan, sedangkan Steve dan dua orang temannya duduk di belakang Kelly dan tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. David kemudian datang dengan membawa bunga mawar kesukaan Kelly dan dia cukup nervous karena ketemu dengan Kelly lagi. Tanpa berbasa-basi, Kelly berkata kalau dia punya rencana merampok Loomis Fargo bersama sekelompok orang di belakangnya dan dia butuh bantuan orang dalam untuk menjalankan rencana itu. Steve kemudian memperkenalkan dirinya kepada David dengan menggunakan nama samarannya, yaitu Geppetto. You can refer to me as Geppetto. Tentu saja David menolak karena dia takut berurusan dengan polisi. Kelly kemudian memegang tangan David dan merayunya untuk bergabung dengan mereka. Keesokan harinya, Kelly menelepon dan menanyakan keputusan David, apakah dia mau bergabung atau enggak. Pada awalnya, David masih takut untuk merampok tempat kerjanya sendiri. Tapi kemudian Kelly dengan nada manja mengiming-imingi David untuk berkencan dengan dia kalau rencana ini berhasil. Mendengar perkataan Kelly, tentu saja David jadi mabuk kepayang dan tanpa pikir dua kali, dia setuju untuk bergabung dengan mereka. Akhirnya, David mulai melatih dirinya, mulai dari membaca buku, menonton banyak film action, dan belajar menggunakan pistol dengan baik dan benar. Kelly juga ikut melatih fisik David agar dia bisa memindahkan uang ke dalam mobil dengan cepat. Beberapa hari kemudian, mereka mulai mengeksekusi rencananya. Di dalam mobil, Stephen mempersiapkan kartu SIM palsu untuk David agar bisa lolos ke Meksiko nanti. Sedangkan Kelly mengawasi pintu belakang dari kejauhan. Tak lama kemudian, David dan teman kerjanya Robert keluar dari kantor untuk mengakhiri shift mereka hari itu. David berpura-pura masuk ke dalam mobil, tapi sebenarnya dia menunggu Robert untuk pergi duluan. Setelah dirasa aman, dia kemudian masuk lalu membuka brankas penyimpanan uang cash. Tanpa buang waktu, David segera memindahkan uang-uang itu ke dalam mobil. Dengan bersemangat, dia melempar buntelan uang tersebut secepat mungkin, seperti yang diajari oleh Kelly sebelumnya.
Di tengah aksinya, dia mengontak Kelly melalui walkie-talkie dan curhat kalau sudah lama dia berfantasi menjadi seorang perampok dan saat ini impiannya menjadi kenyataan. Obrolan mereka didengar oleh Stephen yang kemudian memarahi David dan menyuruhnya untuk fokus. David kemudian ngambek lalu mematikan walkie-talkie-nya. Masalahnya, Robert tiba-tiba kembali dan mereka tidak bisa menghubungi David. Tentu saja Robert kaget melihat David karena kan tadi sudah pamitan pulang bareng-bareng. Dengan sedikit nervous, David menghadapi Robert. Dia kemudian beralasan kalau sekarang dia ngambil lembur untuk tambahan modal nikah. Robert kemudian bilang, lain kali kalau lembur itu bilang-bilang biar nggak salah paham seperti ini, lalu meninggalkan David begitu saja. Setelah bertemu Robert tadi, David ketakutan dan berencana untuk membatalkan perampokan itu. Namun tiba-tiba Kelly bernyanyi dengan suara manja. Yang membuat David makin dimabuk cinta dan dia pun berhasil mengosongkan berangkas penyimpanan uang itu dengan cepat. Kemudian dia merusak dan mengambil rekaman CCTV di kantornya. Tapi nampaknya David lupa kalau ada sebuah CCTV tersembunyi yang berada di pojok kantor tersebut. Masalah berdatangan setelah pintu mobil David nggak bisa ditutup karena kepenuhan uang. Bukannya mengambil bak plastik yang mengganjal pintu itu, dia malah masuk dan merapikannya dari dalam. Alhasil bak plastiknya jatuh dan pintu tak sengaja tertutup terus terkunci dari luar. Untungnya David nggak kehabisan akal. Dia menggunakan tumpukan uang yang dilakban agar bisa menekan pedal gas. David berhasil membawa mobil itu keluar walaupun dengan cara brutal yang hampir membunuhnya. Stephen dan kawan-kawan menutup wajahnya agar David tak mengenali mereka lalu membawa mobil tersebut pergi. Dari segitu banyak uang yang dicuri David, Kelly cuman memberi dia $20.000 atau sekitar 295 juta yang kemudian diselipin di dalam celana dalam David. Dia bilang ini adalah cara paling aman biar nggak dicurigai waktu di bandara dan berjanji bakal mentransfer sisanya kalau David sudah sampai di Meksiko. Kelly juga memberi sebuah dompet berisi kartu SIM dan surat tanda kelahiran palsu kepada David. Pemilik asli SIM itu adalah teman dekat Stephen yang bernama Michael McKinney. Keesokan harinya sesudah sampai, Kelly menghubungi David dan menanyakan tentang kabarnya. Obrolan mereka berdua terdengar oleh Stephen yang ternyata mempunyai rencana jahat, yaitu melaporkan lokasi persembunyian David ke FBI. Berkat laporan Stephen, polisi Meksiko diam-diam berusaha menangkap David di hotel tempat dia menginap. Sementara itu, Stephen dan istrinya menghitung semua uang hasil rampokan mereka, yang ternyata jumlahnya mencapai $17 juta atau sekitar 250 miliar rupiah. Karena kaya mendadak, istrinya gatel jadi pengen belanja dan foya-foya. Namun Stephen menyuruhnya untuk bersabar. Tapi karena terus-terusan dipanas-panasin sama istrinya, akhirnya Stephen tak tahan dan membelanjakan uang hasil rampokan mereka dengan beli mobil mewah dan rumah elit di atas bukit. Sedangkan nasib David saat ini sangat berbeda jauh dengan Stephen. Dan dia mengeluh kenapa kok duitnya belum ditransfer sama Stephen. Sewaktu lagi ngecek isi dompetnya, David nggak sengaja nemu sebuah kartu member fitness. Stephen Eugene Chambers. Steve Chambers. David akhirnya paham kalau Stephen Chambers ini adalah nama asli Geppetto. This is Geppetto. Karena takut identitasnya terbongkar, Stephen kemudian mengundang teman lamanya, Mike, seorang pria aneh yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Dia meminta Mike untuk pergi ke Meksiko dan membunuh David secepatnya. Mike ini adalah tipe pembunuh bayaran yang gak waras dan dia suka mempersulit dirinya sendiri. Pas lagi beli senjata, bukannya beli senjata yang bagus, dia malah beli senjata tua zaman purba. Akhirnya pas dipakai untuk menembak David, senjata itu meledak dan malah melukai dirinya sendiri.
Agar lebih seru, dia menyuruh David untuk lari sejauh-jauhnya terlebih dulu, kemudian baru mengejarnya. Setelah berhasil melarikan diri dari Mike, David kemudian menelepon Kelly dan bercerita kalau ada pembunuh yang sedang mengejarnya. Kelly tak tega mendengar cerita David dan akhirnya dia berkata sejujurnya kalau pembunuh bayaran itu adalah orang suruhan Stephen. Tentu saja David marah lalu menuduh Kelly kalau dia dan Stephen selama ini hanya menggunakan dirinya saja. David menjadi stres dan sakit hati karena dikhianatin Kelly, kemudian menghabiskan malam itu dengan mabuk-mabukan dan makan semangka di pinggir jalan. Namun tiba-tiba Mike muncul dan menghajar David dengan tutup panci sampai pingsan. Di tengah malam, David sadarkan diri dan melihat Mike sedang bersiap-siap untuk membunuhnya. David kemudian menawarkan semua uang di dalam dompetnya kepada Mike agar tak menghabisinya. Ketika Mike mengambil dompet itu, dia tak sengaja melihat SIM dan akte kelahiran palsu David yang bernama Michael McKinney. Mike tambah kaget ketika melihat tanggal kelahiran di akte palsu itu yang menunjukkan tanggal 8 Mei 1961. You were born on May 8, 1961, huh? Ternyata nama asli Mike adalah Michael McKinney dan dia juga kelahiran 8 Mei 1961. David kemudian teringat omongan Kelly kalau pemilik asli identitas ini adalah teman dekat Stephen yang ternyata adalah Mike si pembunuh bayaran. Melihat adanya kesamaan identitas, Mike berpikir kalau David ini adalah saudara kembarnya yang terpisah lama, lalu dia menangis dan meminta maaf. Akhirnya, Mike nggak jadi membunuh David. Mereka berdua bersenang-senang seperti kakak adik. Malah ketika David lagi tertidur, Mike sengaja meninggalkan uang jajan untuk dia. Keesokan paginya, David menelepon Stephen dan mengancam akan menyerahkan diri kepada polisi jika dia tidak mentransfer uang sebesar $6 juta atau 88 miliar rupiah dalam 2 hari ke depan. 2 hari kemudian, David mengecek rekeningnya, namun nampaknya Stephen tidak mentransfer uang itu. What? Sementara itu, Kelly merasa bersalah kepada David. Dia menangis dan kepikiran tiap hari. Akhirnya, dia berniat untuk pergi ke Meksiko lalu meminta maaf. Tapi di tengah perjalanan, dia diculik dan disekap oleh Stephen. Dia kemudian menelepon David dan mengancam akan menghabisi Kelly jika David menyerahkan diri ke polisi. Do anything to Kelly, I'm gonna be really upset. Sementara itu, Stephen mengadakan pesta mewah dalam rangka peresmian rumah barunya. Agen FBI sebenarnya sudah mencurigai dia dan istrinya karena memiliki daftar transaksi bank yang tidak normal. Ternyata diam-diam David menyelinap masuk ke pesta itu dengan menyamar sebagai pelayan dan berhasil membebaskan Kelly. David kemudian dengan sengaja mengacaukan pesta itu dengan meledakkan tabung gas dan mencuri mobil kesayangan Stephen. Dengan bodohnya David menabrakkan mobilnya ke gerbang, tapi gerbang itu sangat kuat dan malah mobil itu yang hancur berantakan. Stephen berhasil menangkap David dan menghajarnya di dekat sebuah truk catering makanan. David terkejut setelah tahu kalau truk itu berisi anggota FBI yang lagi memata-matai Stephen. Jadi dia punya ide untuk memanas-manasi Stephen agar mau memberi pengakuan supaya bisa direkam oleh anggota FBI yang berada di dalam truk itu. David sengaja berkata kalau dialah otak kejahatan yang merancang perampokan itu. I'm the mastermind of this heist. Namun dengan sombongnya, Stephen bilang kalau dialah mastermind yang sesungguhnya. Now, who came up with the plan? Me, Steve. Mendengar pengakuan Stephen tadi, agen FBI jadi bahagia dan akhirnya bisa menjebloskan dia ke dalam penjara selama 11 tahun, sementara David dijatuhi hukuman 7 tahun penjara.